Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini aku Nabila Ifa Karimah, NIM 009 dari Psikologi 5A akan mempresentasikan materi yang berjudul Kebutuhan dan Layanan Pendidikan Anak ADHD dan Eksistensi ARBK dalam Islam. Poin pertama yang akan saya bahas adalah kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan ARBK ADHD. Yang pertama ada kebutuhan ARBK ADHD. Terdapat dua kebutuhan khusus ARBK ADHD, yaitu ada kebutuhan pengendalian diri yang berkaitan dengan mengurangi atau menghilangkan hiperaktivitas, meningkatkan rentang perhatian, dan pengendalian impulsivitas. Kebutuhan pengendalian diri ini meliputi yang pertama ada rutinitas, struktur, dan konsistensi. Agar kebutuhan ini dapat terpenuhi, maka perlu dibuat jadwal harian dalam bentuk visual dan ditempelkan di tempat yang mudah dilihat oleh anak. Dalam penerapannya, diberlakukan peraturan dan konsekuensi yang jelas. Jika anak dapat berperilaku positif dan mampu menjalankan perintah dengan benar, maka akan diberi reward, dan apabila anak melanggar peraturan yang telah dibuat, maka anak akan mendapat konsekuensi yang berupa hukuman. Hal ini dilakukan agar anak paham akan perilaku yang positif dan negatif. Selanjutnya, fokuskan pada hal-hal yang positif. Anak ADHD perlu mendapat perhatian yang lebih pada setiap keunggulan dan tingkah lakunya yang positif agar anak dapat meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Berikan reward atau penghargaan pada setiap usaha yang telah anak lakukan meskipun hasilnya belum memuaskan. Lakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya disukai oleh anak dan kembangkan kemampuan anak secara optimal. Selanjutnya, penjelasan yang sederhana dan singkat. Penyampaian informasi menggunakan kata-kata yang sederhana, singkat, dan dalam kondisi yang tenang membuat anak lebih memahami apa yang disampaikan kepadanya. Sebelum memulai penjelasan, tariklah perhatian anak terlebih dahulu dan pastikan anak dapat mendengar serta memperhatikan ketika kita menjelaskan suatu informasi. Pastikan anak tidak dalam keadaan melamun atau sedang fokus melakukan aktivitas lain. Selanjutnya, hindari argumentasi dan eskalasi. Hindarilah konflik dan argumentasi ketika berbicara kepada anak. Jelaskan mengenai perintah dan larangan dengan singkat, jelas, dan tegas, yaitu dengan menjelaskan konsekuensi dari pilihan yang anak pilih. Berikan reward ketika anak mampu menjalankan perintah dan berikan hukuman ketika anak melanggarnya. Sebisa mungkin hindari penjelasan yang terlalu banyak dan panjang agar tidak menimbulkan argumentasi. Selanjutnya, abaikan hal-hal yang tidak penting. Kita perlu menyadari bahwa anak ADHD tidak mungkin dituntut untuk berperilaku teratur dan selalu menaati norma-norma sosial. Buatlah daftar tentang tingkah laku yang menjadi prioritas dalam kehidupan anak, seperti misalnya mampu menghindari diri dari bahaya, tidak bertingkah agresif, dan mampu mengerjakan tugas sebaik mungkin. Hal-hal lain yang tidak menjadi prioritas sebaiknya tidak terlalu dijadikan masalah sehingga anak tidak menjadi frustasi. Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan belajar. Untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri pada anak ADHD yaitu melalui belajar. Kebutuhan belajar anak ADHD berbeda dengan kebutuhan belajar pada anak normal. Hal ini karena anak ADHD memiliki hambatan belajar yang lebih banyak sehingga anak kesulitan untuk bisa belajar secara optimal. Dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam untuk memenuhi kebutuhan belajar anak ADHD. Orang tua dan guru perlu memiliki kesabaran, kesungguhan, dan ketangguhan dalam membantu anak belajar.
Orang tua dan guru juga perlu bekerja sama dalam memilih dan mencari strategi pembelajaran yang efektif bagi anak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pelayanan pendidikan ARBK ADHD. Orang tua dan guru harus memiliki pengetahuan serta pemahaman yang luas dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak ADHD karena mereka memiliki keunikannya tersendiri. Salah satu pelayanan pendidikan yang diberikan kepada anak ADHD adalah layanan pendidikan inklusif. Menurut Haryati, tahun 2018 ada beberapa model pelayanan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satunya model kelas inklusif. Model kelas ini menyertakan peserta didik dalam kurikulum peserta didik di kelas reguler. Kurikulum pada model kelas ini tidak banyak berubah karena semuanya disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memudahkan anak menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya dan juga menghilangkan stigma negatif mengenai anak berkebutuhan khusus. Berikutnya ada komponen-komponen penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang pertama ada manajemen kesiswaan, lalu ada kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan, hubungan antara lingkungan sekolah dengan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Berikutnya kita juga akan membahas mengenai model pendidikan inklusif. Menurut George S. Morrison, pada tahun 2015 terdapat dua model pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusif. Yang pertama ada model inklusif penuh atau full inclusion, yaitu suatu model yang mengikut sertakan ABK untuk mendapatkan pembelajaran individu di dalam kelas reguler. Lalu ada model inklusif parsial atau partial inclusion, yaitu suatu model yang mengikut sertakan ABK ke dalam sebagian atau beberapa pembelajaran yang diselenggarakan di kelas reguler dan beberapa pembelajaran dalam kelas pull out atau kelas khusus bersama ABK dengan guru pendampingan khusus. Berikutnya dalam pedoman khusus penyelenggaraan inklusif tahun 2007 terdapat tugas guru pendamping khusus, diantaranya yaitu menyusun instrumen asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, lalu membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah, dan orang tua peserta didik, lalu melaksanakan pendampingan ABK pada kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bidang studi, lalu memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum berupa remedi ataupun pengayaan, lalu memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus kepada anak-anak berkebutuhan khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran yang dapat dipahami jika terjadi pergantian guru. Lalu yang terakhir memberikan bantuan berbagai pengalaman kepada guru kelas atau guru mata pelajaran lain agar mereka dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah eksistensi ARBK atau difabel dalam Islam. Di dalam masyarakat kita, para penyandang cacat atau difabel masih sering mendapat perlakuan yang diskriminasi dan mendapat stigma negatif dari beberapa pihak, padahal mereka sama saja dengan individu normal lainnya, baik dalam aspek hukum maupun sosial. Meskipun dalam beberapa hal dan kondisi memiliki kekhususan sebagai bentuk dari perlindungan, Islam sendiri tidak membedakan umatnya berdasarkan kelemahan maupun kelebihan umatnya. Semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai kaum difabel. Istilah yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan keberadaan penyandang cacat adalah ama, untuk menunjukkan makna buta atau tunanetra. Akmah untuk mewakili salah satu sebagian dari tunanetra tidak total yang disebut dengan low vision. Lalu ada bukmun, yaitu derivasinya untuk menunjukkan makna bisu atau tunawicara. Lalu ada sumun yang digunakan untuk menunjukkan makna tuli atau tunarungu, dan na'araj untuk menunjukkan makna pincang atau bagian dari tunadaksa. Terdapat 28 ayat yang tersebar dalam 26 surat dalam Al-Quran. Dari jumlah yang cukup banyak tersebut, hanya ada 5 ayat yang berbicara mengenai cacat fisik dan selebihnya berbicara mengenai cacat non-fisik. Berikut ini adalah jumlah kata dari istilah penyandang cacat yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada kata al-amma. Berdasarkan hasil penelusuran Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Quran Al-Karim, kata al-amma terulang sebanyak 33 kali dalam 30 ayat serta tersebar dalam 21 surat. Lalu yang kedua ada al-akmah. Penggunaan kata al-akmah terulang sebanyak 2 kali yang tersebar dalam 2 surat. Kemudian yang ketiga ada kata bukmun. Kata bukmun dan derivasinya dalam Al-Quran terulang sebanyak 6 kali yang tersebar dalam 5 surat. Yang keempat ada kata sumun. Kata sumun dan berbagai derivasinya di dalam Al-Quran terulang sebanyak 15 kali dalam 14 ayat dan tersebar dalam 13 surat. Dan yang terakhir ada kata aroj. Dalam Al-Quran terulang sebanyak 2 kali yang termuat dalam 2 surat. Selanjutnya, difabel dalam pandangan Islam. Islam tidak mengenal perbedaan status sosial serta tidak mengenal perbedaan perlakuan terhadap kaum difabel. Islam memandang umatnya untuk berkontribusi dalam kehidupannya secara proporsional. Hal ini telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW dengan memberikan kepercayaan dan posisi yang cukup strategis kepada para sahabat yang sebelumnya dianggap rendah. Perlindungan terhadap kaum difabel juga dijelaskan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Fat ayat 17, yang artinya tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit, yaitu apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Dalam bahasa Al-Quran, ketakwaan yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang terlepas dari status sosial, kesempurnaan fisik, maupun warna kulit, ras, serta kebangsaan seseorang. Ayat di atas memberikan legitimasi akan prinsip kesetaraan yang diajarkan Islam untuk menjauhkan diri dari sistem kelas atau strata sosial lainnya. Dengan demikian, kelompok difabel secara sosial diakui keberadaannya oleh Islam sebagai bagian dari umat Islam secara umum, serta mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti muslim lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.